Bung Boyamin, selamat pagi. Pagi, Eri. Oke, Bung Boyamin, kita tahu belakangan atau kemarin begitu ya, baru diserahkan dari polisi kemudian ke kejaksaan. Anda melihat seperti apa penangkapan atau pemulangan istilahnya ya, Joker Joko Chandra ke Indonesia? Apakah bisa dilihat sebagai prestasi atau malah sebaliknya? Begini, pesta sudah selesai kemarin dan tadi malam. Jadi ini kembali ke laptop begitu istilahnya. Sengkarut apa yang dilakukan Joko Chandra itu mulai hapusnya red notice. Jadi harus didalami sampai ke sana juga masih. Juga berkaitan dengan masuk tanpa ikut pos imigrasi. Jadi tidak ketahuan kan, pakai paspor apa, terus distempel di pos imigrasi mana kan nggak ketahuan, tidak terdeteksi. Terus kemudian ya KTP, paspor, terus PK, terus kemudian surat jalan, terus juga berkaitan dengan dugaan aliran dana. Tadi Kabar Eskrim itu kan sudah mengatakan lidik gitu. Jadi seorang Kabar Eskrim tidak mungkin akan ngomong ada dugaan aliran dana, sudah dilidik tanpa ada bukti permulaan cukup. Jadi ada indikasi. Maka harus kita kawal bersama-sama rangkaian memudahkan Joko Chandra itu keluar masuk Indonesia dan dugaan aliran dana. Jadi ini nanti biar semua masyarakat akhirnya merasa terpuaskan akibat rasa malu dan rasa sakit akibat kurang ajarnya Joko Chandra. Kembali ke laptop gitu ya, pesta sudah selesai kemarin malam. Sempat begitu ya ada pesta tapi sudah selesai kemarin malam, Bung Boyamin. Kemudian kalau Anda melihatnya ini sejauh mana pengungkapan ini bisa dilakukan penegak hukum sekarang ada di kejaksaan kembali begitu. Karena satu sisi kita melihat tanpa Maki juga informasi-informasi yang kemudian diberikan oleh Maki ini bisa saja ini kedatangan Joko Chandra kemudian alurnya licinnya dia di Indonesia kemudian juga pindah lagi ke Malaysia nggak kelihatan gitu, Bung Boyamin. Iya, sebenarnya harusnya sekarang kejaksaan juga ikut malu. Karena kepolisian kemarin sangat malu dan kemudian langkah tegas mentersangkakan Brigjen Prasetyo Utomo, mencopot dari jabatannya dan berusaha menangkap. Ini yang sekali lagi saya selalu mengulang, lulus ujian itu nomor satu adalah kepolisian. Kejaksaan belum, karena oknum jaksa baru dicopot jabatannya. Mestinya juga diproses pidana. Karena apapun itu ketemu buron, terus kemudian dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dia bukan sebenarnya yang membidangi tugasnya. Terus ketiga juga saya yakin ini ada aliran dana, dugaan itu ada. Mana ada gratis, setidaknya gratifikasi lah. Tiket ke Kuala Lumpur itu pasti pada posisi dibiayai orang lain, bukan dari kantong sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat gampang kok kalau mau diteruskan diproses segala macam itu. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk Kejaksaan Agung juga ikut merasa malu dan menebus sakit rasa yang diderita oleh masyarakat akibat sengkarut Joko Chandra yang seakan-akan hukum tidak berlaku bagi orang kaya. Iya, berbicara mengenai oknum gitu ya, Anda melihat ada potensi oknum lain karena kita ketahui juga seorang atau oknum pati di kepolisian Brigjen levelnya jadi tersangka. Kemudian dua lagi dicopot dari jabatan. Dari kejaksaan juga tadi Anda sebutkan sudah dicopot juga walaupun memang belum seperti apa yang diharapkan gitu. Anda melihat ada potensi oknum di kementerian atau lembaga lain, Bung Boyamin? Di Kementerian Hukum HAM, Imigrasi, bagaimana cekal itu dihapus, padahal itu kan tidak ada kaitannya dengan red notice di Interpol sebenarnya. Cekal itu kan dalam negeri dan DPO di Kejaksaan Agung kan belum pernah dicabut. Jadi harusnya cekal terus sampai tertangkap. Tiba-tiba dia sempat hilang kan status cekalnya itu mulai Mei sampai 27 Juni. Itu pun kalau tidak dikejar kejaksaan itu bisa hilang selamanya cekalnya Joko Chandra di sistem imigrasi kita. Dan surat dari NCP Interpol itu kan kepadanya Dirjen Imigrasi. Artinya ada otorisasi dari Dirjen Imigrasi kepada stafnya untuk menghilangkan status cekal. Ini yang belum pernah dikejar. Dan ini memang jatahnya Ombudsman dan sudah dilakukan penyelidikan kemarin dan mudah-mudahan minggu depan sudah mulai dibuka. Apa yang terjadi di imigrasi. Bagaimana begitu mudahnya seorang DPO yang sudah lama jadi buron tiba-tiba cekalnya hilang. Kalau toh kemarin itu Joko Chandra masuk sistem perlintasan di pos imigrasi juga tidak diapa-apakan. Sementara kalau
statusnya cegah dan tangkal, mestinya kan diamankan, diserahkan kejaksaan. Ini justru yang harus juga dikejar. Dan NCB Interpol juga harus dikejar. Baru dicopot kan jabatannya di Bubinter dan Sekretaris NCB, Napoleon Bonaparte dan juga Nugroho Wibowo. Tapi apakah ini juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang? Sebenarnya saya ingin ini KPK masuk itu kan penggunaan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 99. Itu kan berkaitan dengan pegawai negeri atau pejabat yang memalsukan berdasarkan kewenangan-kewenangan, memalsukan surat-surat. Itu tidak harus ada kerugian negara, tidak harus ada uang mengalir, itu sudah bisa diproses. Maka inilah kita semua harus kembali ke persoalan utama, tidak euforia semalam. Dan euforia saya kan sampai ngomong bahwa Kabar Eskrim layak jadi Kapolri. Itu hanya keceplosan karena dulu saya dituduh, saya dianggap akan menghantam Kabar Eskrim supaya tidak jadi Kapolri dengan kasus ini. Jadi ini saya imbangkanlah itu untuk urusan itu. Biar saya tidak ada kepentingan lain selain pemberantasan korupsi, pengungkapan sengkarut ini, membuka lorong-lorong gelap kan itu. Ya. Tapi kita ketahui juga Bung Boyamin, masih ada kasus-kasus lain seperti yang dibilang kembali ke laptop gitu ya. Kemarin memang Maria Lumowa dari Serbia, kemudian barusan malam Joko Chandra dari Malaysia. Tapi ini masih ada buronan-buronan kelas kakap lain yang kita ketahui ini belum berhasil ditangkap. Bagaimana kita harus berharap kepada pihak penegak hukum di satu sisi, kemudian di sisi lain ini juga mengungkap beberapa atau sejumlah oknum borok di lembaga penegakan hukum di Indonesia? Iya, sederhana. Termasuk memulangkan Edi Tansil, itu ranking nomor 1 sebenarnya. Udah zaman Orde Baru, duitnya juga banyak yang ditilep gitu kan, dan bahkan dia menjadi pengusaha di negara lain gitu. Dan saya khawatir jangan-jangan belum dicabut kewarganegaraannya. Ini betapa kita sangat permisifnya terhadap korupsi. Dan persoalan bisa buron ini kan pertama karena proses penanganan korupsi yang bertele-tele, yang sangat lamban, sehingga orang bisa lari. Coba kalau dilakukan penahanan misalnya seperti dalam kasus Jiwasraya, cepat ditahan orangnya tidak ada yang kabur satupun kan itu kan. Dalam istilahnya kemarin itu jadi role model mestinya pemberantasan korupsi kasus Jiwasraya langsung bisa disidangkan. Dan yang berikutnya adalah sebenarnya harus semua kasus korupsi dikenakan pencucian uang dalam rangka menuju pemiskinan, supaya uangnya ini jangan dipakai seperti Joko Chandra yang kemarin itu kan gitu kan, bisa ngatur sana sini. Pemiskinan Bung Boyamin. Iya, justru itu kan masih bisa diistilahkan meskipun pencucian uangnya tidak mengena kepada yang harta-harta sebelumnya, tapi kan ada istilah dalam hukum pidana kita itu apapun hasil kejahatan dan yang dipakai melakukan kejahatan kan disita. Nah, orang korupsi kan pakai uang-uangnya juga dia gitu kan, rangkaian hasil uangnya juga dia untuk melancarkan misalnya pertemuan lah, melakukan bisnis lah, kan itu kan juga modal-modal uangnya itu. Jadi ini yang belum kita lakukan, mestinya DPR dan pemerintah segera buat undang-undang untuk menambah pasal bahwa orang yang melakukan kejahatan korupsi maka disita semua hartanya, dimiskinkan seperti di Cina. Pemiskinan koruptor gitu ya? Iya, diambil karena dia berani korupsi, maka konsekuensinya hartanya seluruhnya diambil, tidak perlu harus bertele-tele pencucian uang sebenarnya. Di Cina kan sudah begitu, dua hal ini dilakukan. Ancaman hukumannya tinggi, bahkan mati, dan hartanya disita begitu. Sampai pada posisi dia masih hidup pun tidak boleh naik kereta yang kelas bisnis lah, pesawat kelas bisnis, nginep di hotel yang kelas yang harusnya hanya kelas melati kan gitu kan, sampai level-level itu gitu. Jadi ini yang masih PR kita ke depan. Ya, karena memang Anda masih juga merasa bahwa masih terlalu permisif negara kita dengan korupsi. Bung Boyamin, selain itu apa evaluasi besar yang kemudian harus dilakukan pemerintah bersama DPR? Kalau kemarin malam di program Sapa Indonesia Malam begitu, salah satu anggota Komisi 3 DPR, Bung Hinca Panjaitan juga bilang kalau 13 Agustus masuk setelah reses nanti akan menjadi perhatian betul kasus ini, kasus Joko Chandra ini oleh DPR. Tapi kalau Anda sendiri melihat evaluasi semacam apa yang penting dilakukan DPR dan pemerintah terkait penegakan hukum sekarang? Saya masih ingin Komisi 3 itu membentuk pansus angket lebih tinggi lagi juga misalnya. Karena untuk mengawasi semua ini, karena nanti bisa masing-masing instansi ini ego sektoral dan kemudian tidak saling membantu. Itu yang saya khawatirkan. Dan itu yang bisa itu hanya DPR karena fungsi pengawasan. Misalnya nanti kalau ini oknum jaksa tadi dipanggil sebagai saksi di Bareskrim,
itu tanpa izin tertulis dari Jaksa Agung kan nggak bisa. Karena ada Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 pasal 8 ayat 3. Sampai hafal, karena saya pernah menguji itu di Mahkamah Konstitusi. Dan zaman Pak Antasari Azhar itu kan dinyatakan memang pemeriksaan jaksa itu harus izin tertulis dari Jaksa Agung. Ini kalau masing-masing ego sektoral bahkan ada dugaan menutupi kan bisa tidak diberi izin kan gitu kan. Nah ini DPR yang bisa memaksa itu gitu. Jadi dan juga imigrasi yang sekarang masih diam-diam aja, bahkan Menteri Hukum HAM kemarin ngomong ini untuk perbaikan citra bagi kepolisian katanya gitu. Lah imigrasi juga menjadi bagian dari masalah ini kok bisa-bisanya beliau ngomong gitu. Ini hanya Komisi 3 yang memang punya fungsi pengawasan, apalagi kalau pansus begitu. Banyak hal yang berkaitan dengan ini yang bisa diungkap. Misalnya di kepolisian ada dugaan Markus yang namanya TT gitu. Dan itu bagaimana dia minta dikenalkan oleh Prasetyo Utomo kepada orang-orang di Interpol dan di Ubinter berkaitan dengan red notice. Ini kan belum terungkap selama ini. Dan juga berkaitan dengan oknum jaksa tadi ternyata hubungannya kemana-mana. Wah, bisa dibuka oleh Komisi 3 ini pansus. Berarti selain memang evaluasi di penegakan hukum, kemudian juga aset recovery dan lain-lain, ini ada evaluasi besar yang harus dikerjakan pemerintah bareng juga dengan DPR, Bung Boyamin ya. Bung Boyamin, pagi ini terima kasih telah menyempatkan waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih pakai baju Idul Adha begitu, ibadah. Terima kasih sekali lagi. Ini nanti mau menyembelih hewan lagi korban. Baik. Sehat-sehat selalu Bung Boyamin. Terima kasih. Saya terima kasih Kompas selalu ngajak bergabung itu, dan atas peran Kompas juga kemarin sampai saya bisa buka paspor itu kan, terus kemudian jadi makin ramai, dan pemerintah pun saya yakin ini tidak akan duduk diam dan kemudian akhirnya tertangkap. Semoga kita bisa mengamati ini semua dari kita ya, tidak hanya media, kemudian dari masyarakat juga. Terima kasih.